menyaksikan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Memasuki episode ke-15 dengan judul Dara Kembar Lembah Cacat. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihle Elfriede, musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang keempat ini menampilkan Indrawati sebagai Roro Manis, Heristiono sebagai Anom Taling, Novi Mandagi sebagai Nini Eka, Heni sebagai Nini Catur, Eni Budiono sebagai Nini Panca, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang bentrokan Roro Manis dengan 3 murid Pringgading yang membuat Anom Taling tidak tega untuk tidak turun tangan membantu. Jadilah Anom Taling membantu Roro Manis yang sebenarnya tidak suka ia ikut campur. Sungguh lelaki tidak berguna. Lelaki tidak berguna. Memang mungkin benar aku lelaki yang tidak berguna, tapi orang tidak boleh menghina Gebang Kerap. Adik Roro, hayo kita usir orang-orang sombong ini. Tidak, kita usir dulu perempuan-perempuan sombong ini, baru kita bicara. Meskipun dengan hati rasa tertusuk-tusuk, tapi Anom Taling bertarung dengan sungguh-sungguh. Bahkan kejengkelannya kepada Roro Manis itulah akhirnya ditumpahkan kepada gadis-gadis Pringgading itu, dan ia bertarung dengan tidak menghiraukan keselamatan dirinya. Hei, Anom Taling, apakah kau sudah gila? Sambo Eka, tak usah hiraukan dia, kita hajar saja. Mau minggat kemana kau? Hayo jangan lari. Kalau memang berani, Anom Taling, di dunia ini tidak ada orang sedunguk kau. Kau mirip babi buta. Tidak perlu banyak mulut. Pergi, atau kau terima kebinasaanmu. Roro Manis, kau sungguh manusia tak punya hati. Orang begitu mencintaimu, tapi kau malah mengurung lelaki di jalan. Cinta memang penuh keanehan. Ia telah membuat orang menjadi dungu. Ia membuat orang tak bisa berpikir sehat. Ia membuat segalanya jadi rumit dan ruwet. Ia mampu membuat orang bertindak secara gila-gilaan. Apabila dalam pertarungan ini, Nini Eka dan adik-adik seperguruannya dibuat terdesak semata-mata bukan karena mereka kalah bertarung, melainkan mereka ngeri sendiri melihat sepak terjang Anom Taling yang tidak menghiraukan segala apa saja. Panca, mundur! Betapa diri kerbau gila itu. Roro Manis, beruntung kau punya piaran kerbau gila itu. Tapi ingat, suatu waktu aku akan kembali lagi. Hiya. Kedua murid Gebang Kerep itu ternganga menyaksikan kepergian murid-murid Pringgading itu, yang dalam waktu beberapa saat sudah tidak terlihat lagi bayangannya. Adik Roro, benarkah apa yang mereka katakan? Benar apanya? Mereka katakan tentang buronan itu. Apakah Kakang Anom lebih mempercayai mereka daripada aku? Tentu saja aku lebih mempercayaimu, adik Roro. Tetapi kenapa kau tidak membantah, adik Roro? Apa gunanya bertengkar dengan perempuan-perempuan urakan itu, Kakang Anom? Dari tadi sudah kuperingatkan agar kau jangan ikut campur terhadap urusanku dengan mereka. Tetapi kakak menyerobot saja. Akhirnya sekarang menyesal. Kalau memang merasa bersalah kepada murid-murid Pringgading itu, toh kakak masih bisa menyusul mereka. Adik Roro, kau memandang rendah diriku. Mana mungkin aku menyesal mengusir murid-murid Pringgading itu. Tetapi sehari ini kau tidak ada di rumah.
Bahkan guru sendiri juga menanyakan kepadaku tentang dirimu. Kemanakah kau sebenarnya, adik Roro? Apakah kemanapun aku pergi juga harus dilaporkan kepadamu, Kakang Anom? Aneh sekali kau, Kakang. Mengapa sikap menjadi begitu? Yang aneh justru kau. Kemana saja kau seharian? Benarkah ada seorang buronan pringgading dalam kamarmu? Kakang Anom, apa yang kau pikirkan? Tidak. Aku cuma ingin adik Roro mau berterus terang kepadaku. Berterus terang apa? Apakah adik Roro tahu tentang buronan pringgading itu? Kalau memang sebenarnya kau mengetahui. Sesuai dengan aturan rimba persilata, tentunya adik Roro suka memberitahukannya kepada Nini Eka dan adik-adiknya itu. Kenapa kau membela murid-murid pringgading itu, Kakak? Bukannya aku membela adik Roro. Sekedar aku ingin tahu. Apakah sebenarnya adik Roro menyembunyikan buronan itu atau tidak? Aneh, Kakang seperti sudah bukan orang Gebang Kerep lagi. Kakang selalu membela dia. Kalau memang sebenarnya yang dituju dia, tidak ada yang menghalangi. Nah, Kakang boleh pergi ke pringgading setiap saat. Anom Taling merasakan hatinya semakin sakit. Ia yang ingin mengetahui apa yang diperbuat oleh Roro Manis, malah sebaliknya ia yang dituduh. Dituduh jatuh cinta kepada murid-murid pringgading. Adik Roro, apakah aku sudah begitu tidak berharga lagi? Sehingga untuk menjawab pertanyaanku saja kau sepertinya tidak mau. Atau barangkali kau sudah tidak menganggapku sebagai kakak seperguruanmu? Aku tidak bermaksud begitu, Kakang Anom. Tetapi dalam satu hal ini, Kakang jangan campuri urusanku. Urusan ini adalah urusan pribadiku dengan murid-murid pringgading itu. Urusan pribadi? Loh, kenapa? Emangnya tidak boleh? Aku mengurus diriku sendiri. Tapi aku harus tahu urusan pribadimu itu, adik Roro. Bukankah guru telah mempertunangkan kita? Kalau Kakang menyesali pertunangan itu, toh belum terlambat untuk dibatalkan. Adik Roro, bukannya aku menyesali pertunangan itu. Aku justru sangat bersyukur dengan adanya peristiwa itu. Aku mencintaimu, adik Roro. Tetapi mengapa sikapmu begitu banyak berubah? Berubah? Siapa yang berubah? Kau berubah sejak adanya buronan pringgading itu. Coba kau katakan, siapakah buronan itu sebenarnya, adik Roro? Tanyakan kepada gadis pringgading itu. Kenapa kepadaku? Kalau Kakang lebih mempercayai dia, pergilah ke sana. Sebenarnya adik Roro menyembunyikan dia atau tidak? Kakang tidak berhak membentak-bentak aku secara begitu. Semakin dirasa, semakin terasa bahwa Roro Manis memang menyembunyikan sesuatu. Hati Anom Taling semakin tertusuk. Dan pemuda itu merasakan kepedihan yang bukan alang kepalang. Adik Roro, bukankah buronan pringgading itu adalah pemuda suling perak adanya? Kakang yang mengatakannya, bukan aku. Iya, dalam berbagai hal, pemuda itu memang lebih baik dariku. Dia tampan, berkebandaian tinggi, dan bebas merdeka. Tidak selalu membungkuk-bungkuk sebagaimana layaknya hamba sahaya seperti aku. Adik Roro, jadi kau benar-benar telah menolong dia? Apa salahnya menolong orang yang membutuhkan pertolongan? Pemuda itu terluka parah, Kakak. Datang tersampir di punggung kuda. Dia datang ke Gebang Kerep, dan aku menolongnya, mengobati dan merawatnya. Apakah salah? Seharusnya adik Roro membicarakan hal itu dengan guru. Kakang tahu, ayah sangat membenci Kakang Elang Johar. Mana mungkin ayah mengizinkan aku menolongnya? Adik Roro, kau berkakang kepadanya. Apa jeleknya? Dia telah menyelamatkan jiwaku dari ancaman majikan Telaga Awan. Cucu emprit yang bejat itu. Aku berhutang jiwa kepadanya, Kakang. Andai kata pada hari itu, dia tidak menolong aku pasti sudah jadi gadis ternoda. Dan pasti aku sudah tidak sudi lagi hidup di dunia ini. Hutang budiku sedalam lautan, Kakak. Kalau begitu, baiklah, aku mengerti. Tetapi adik Roro, membalas budi memang harus dilakukan oleh orang rimba persilatan. Tetapi sebaiknya, ya, sebatas itu saja. Tidak perlu adik Roro harus menyembunyikan dia di dalam kamar adik Roro sendiri. Kakang Anom, apakah Kakang melihat tempat lain yang lebih cocok untuk merawatnya, kecuali dalam kamarku? Kalau begitu dia sembuh, aku harus membunuhnya. Tidak, kenapa Kakang mau berbuat begitu? Kau adalah tunanganku, Roro. Aku mencintaimu. Dia atau aku yang boleh hidup. Salah seorang di atas dunia ini. Tidak, Kakang Anom tidak boleh mengganggu barang selembar rambutnya. Roro, Kakang boleh putuskan sendiri. Kakang mengganggunya, berarti Kakang berhadapan denganku. Atau Kakang tidak usah ikut campur dan tetap jadi tunanganku. Tapi untuk apa, adik Roro? Untuk apa aku jadi tunanganmu kalau kau menyembunyikan orang lain dalam hatimu? Kakang, aku hanya sekedar membalas budinya.
Aku tidak bisa berpangku tangan membiarkan orang yang pernah menanam budi kepadaku mati dijadikan jarah raya oleh orang-orang peringkadi yang brutal itu. Tidak, Kakang. Kakang Anom tidak boleh mengganggunya. Kalau memang perbuatanku itu menyinggung perasaanmu, biarlah aku minta maaf. Tidak ada yang bersalah, Adik Roro. Dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Adik Roro benar. Karena engkau telah berbuat sesuai dengan semangat rimba persilatan. Tetapi, di balik itu... Di balik itu kenapa, Kakang Anom? Aku sudah tidak berguna di tempat ini. Aku harus pergi. Kakang Anda Anom, sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori minta maaf 80. padamu. Kepedihan yang dirasakan oleh Anom Taling sungguh tidak terperikan. Sedikit pun ia tak mampu mengucapkan barang sepatah kata untuk melukiskan kesakitan yang merasuk ke dalam hatinya. Ia hanya mampu bangkit dari duduk, kemudian berjalan tanpa semangat mendekati kudanya, lalu meninggalkan tempat itu. Kalau dipikir memang bukan salahnya Adik Roro. Aku sebenarnya yang tidak tahu diri. Memang jasa apa yang telah dilakukan oleh leluhur, sehingga aku mendapatkan kebahagiaan. Diangkat murid, kemudian diangkat menantu oleh guru Kiai Munda. Aku harus bisa memerangi keinginanku yang berlebihan ini. Yatim piatu Anom Taling yang tak tahu diuntung. Iya. Dengan tanpa arah tujuan yang jelas, Anom Taling meninggalkan Gebang Kerep semata-mata untuk menurutkan kata hatinya yang sangat terpukul. Kalau kupikir-pikir, memang pasangan Adik Roro dengan pemuda suling perak itu lebih serasi. Yang seorang cantik dan yang lainnya gagah. Oh, siapa itu? Kakang Mbok, tunggu. Tadi kulihat seseorang berkuda, dan sekarang entah kemana. Betul. Kemana dia? Kedua penunggang kuda yang baru tiba itu adalah dua orang dara berparas cantik yang duduk dengan gagahnya di punggung kuda masing-masing. Mereka adalah dara kembar lembah cacat, buntung kanan dan buntung kiri. Mereka memang buntung masing-masing sebelah kakinya, sebatas lutut, yang disambung dengan kaki besi yang menyerupai senjata tajam. Kalau melihat jejaknya, dia belum pergi jauh. Siapakah kira-kira Kakang Mbok Kanan? Mungkinkah dia si dalang itu? Mana aku tahu. Kita cari saja. Kakang Mbok Kanan, kita sudah memasuki kawasan Gebang Kerep. Besar kemungkinannya juga, kalau tadi aku sekilas melihat potongan badannya, tak salah lagi, pasti dia. Jadi kita cari atau tidak, Kakang Mbok? Tidak tahu. Maksudku, andai kata benar orang itu adalah si tolol nyari Gebang Kerep itu, apakah Kakang Mbok berani menemuinya? Kau jangan mengejek. Bukan aku mengejek, Kakang Mbok. Selama ini kau ingin bertemu dia. Setelah tiba di dekat sini, mengapa ragu-ragu? Ayo kita cari dia, Kakang Mbok. Ayo. Kakang Mbok, lihat jejak kuda ini. Rupanya dia pergi ke arah sungai. Apa kau yakin? Yakin sih belum tentu, tapi coba saja kita ikuti jejak kaki kuda ini. Siapa tahu ramalanku tidak meleset. Kenapa kau tertawa? Mengapa Kakang Mbok tampak begitu tegang? Apakah pertemuan dengan pemuda itu begitu menakutkan?
Kau diam saja, takut Putri tahu. Putri tak mungkin tahu, Kakang Bo. Bukankah urusan di Tanah Jayakarta belum selesai? Dan andai kata dia tahu, tak mungkin Putri menyalahkan kita, Kakang Bo. Kita sudah dewasa. Putri sendiri sudah mencabut larangan bercinta bagi para pengawal istana Lembah Cacat. Tetapi orang itu musuh. Musuh siapa? Sejak peristiwa pembebasan tawanan orang gagah di penjara Mr. Cornelis, Putri telah menghapus seluruh permusuhan kita dengan kaum gagah rimba persilatan. Mereka yang memusuhi kita. Tetapi yang seseorang ini tidak, Kakang Bo. Jangan khawatir. Apakah Kakang Bo lupa bagaimana dia memperhatikan kau waktu hendak berpisah di perbatasan Kademangan Mr. Cornelis itu? Mari kita cari terus, Kakang Bo. Di belakang kali itu adalah sebuah jurang dalam. Tak mungkin orang itu terjun ke sana. Berarti dia pasti ada di sekitar sini. Kenapa kalian mencariku? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Kiranya kau, mengapa kau sembunyi di situ? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kalian mencariku? Siapa kesedihan mencarimu? Kukira aku tadi melihat binatang buruan berlari ke tempat ini. Aku berdua bermaksud menangkapnya. Hah? Binatang buruan apa? Dasar para iblis Lembah Cacat. Hari ini kalian takkan bisa kembali ke sarang kalian. Yang terbaik adalah menawan pemuda ini dan membawanya ke Lembah Cacat. Kakang Bok Kanan, bocah tolol itu sebaiknya kita apakan? Terserah. Baiklah, kalau Kakang Bok menyerahkan padaku, biarlah aku yang akan memutuskannya. Anom Taling, kau tadi berkata apa? Aku dan Kakang Bokku takkan bisa pulang kembali ke istana Lembah Cacat. Apakah kau mampu mengalahkan kami berdua, sobat? Tidak perlu banyak mulut, pergi segera atau kubunuh. Apakah kau sanggup membunuhku? Membunuh Kakang Bok Kanan? Dengan apa kau akan mengalahkan kami? Membasmi Lembah Cacat adalah kewajiban bagi semua orang gagah. Cabut pedangmu, atau kalian akan menerima kematian di ujung pedangku ini. Tidak usah dengan senjata. Majulah, tidak usah dengan Kakang Bok Kanan. Aku sendiri pun sanggup meringkusmu. Majulah. Siluman sombong. Terima kematianmu, ha? Hiang. Meskipun tanpa senjata, tetapi tak mudah Anom Taling untuk melukai darah buntung itu. Gerakan buntung kiri lincah bagai burung serigunting yang mengejar belalang. Bahkan gerakan kaki besinya yang suatu saat menendang dan menyambar sering mengancam pedang Anom Taling. Meskipun ilmu pedang kebang kerap yang disebut sebagai ilmu pedang kembang yang terbah rumput bukanlah ilmu pedang termasuk yang sangat lihai. Akan tetapi menghadapinya dengan tangan kosong sungguh sangat sempurna. Untung juga Putri telah pernah membongkar kelebihan dan kelemahan ilmu pedang yang dikenalnya, termasuk ilmu pedang kebang kerap, sehingga aku dapat menghindari ancaman bahayanya. Akan tetapi untuk menaklukkannya sungguh tidak mudah. Apalagi Anom Taling merupakan murid pertama guru pedang kerap itu. Siluman sombong. Jangan katakan aku terlalu kejam. Kau sendiri yang menginginkan kebinasaan. Tidak mudah, sobat. Kalau memang takut, kau boleh mengambil senjatamu. Ayo. Tak perlu. Awas tendangan. Buntung Kanan sendiri yang menyaksikan adiknya tidak bisa berbuat banyak, menjadi bingung dan gelisah. Segera kau akan binasa di tanganku, siluman.
Berkat kejeliannya sebagai seorang ahli pedang, Buntung Kanan melihat gerakan aneh pedang Anong Taling dan tahu kemana sasaran terakhir pedang pemuda itu. Maka Buntung Kanan segera memberikan peringatan kepada adiknya, dan berkat dari itu, maka Bantu kau! Bagus, dua siluman maju bersama sekaligus, itu bagus. Biar aku bisa segera membereskannya. Wanita tombak, kalau Kakang Boku sudah turun, jangankan hendak melukai aku, menahan pedangmu agar tidak terbang saja, belum tentu kau mampu. Jika mereka berdua maju bersama-sama, meskipun guru sendiri belum tentu mampu mengalahkan dua darah yang kosen ini. Kalian memang sebangsa memedi dan siluman. Kalau tidak mengeroyok, justru jadi aneh. Aneh apa? Kau mengenal nama daerah kembar lembah cacat bukan? Kami selalu maju atau mundur bersama-sama. Berdua maju atau sekalian dengan majikanmu, aku tidak takut. Ayo majulah, terima kematianmu. Orang sombong. Kakang kanan, jangan lepaskan dia. Awas gerakan kakinya. Adik kiri. Pengawal-pengawal istana lembah cacat tidak bernama kosong. Mereka tahu bahwa keampuhan ilmu pedang buah runtuh kembang runtuh dari gebang kerep justru terletak pada gerak-gerak kaki yang mengikuti petangan muku. Mereka terus menyusuri letak daya dan apesnya sang waktu. Meskipun aku bersenjata, tetapi mereka tampak tidak ragu sama sekali. Awas serangan dari sudut kiri. meskipun Anong Taling telah berusaha mati-matian untuk menekan lawan-lawannya, tetapi sama sekali ia tidak berhasil. Bahkan kini gerakan tangan Buntung Kanan maupun Buntung Kiri yang hendak merampas pedang semakin gencar. Anong Taling sesaat kemudian telah berada di bawah angin. Gerakan pedangnya semakin sempit, dan bayangan tubuh lawan-lawannya itu tampak serupa bayangan-bayangan ringan yang menyambar-nyambar, hingga akhirnya bunuh kalian. Bagaimana kau bisa membunuhku tanpa senjata? Sedangkan dengan pedangmu, kau tidak bisa melukai aku. Apa maksud kalian sebenarnya? Maksudku, Kakang Bok Kanan, apakah orang ini baik kita bawa saja ke lembah cacat? Betul. Rasakan ini. dalam hal ilmu pedang, Anong Taling memang bukan lawan Buntung Kanan dan Buntung Kiri. Dan dalam ilmu pukulan tangan kosong pun, ternyata Anong Taling kalah lincah dan kalah gesit dengan kedua darah lembah cacat itu. Kian lama tenaganya semakin terkuras, dan Anong Taling mulai terengah-engah. Anong Taling, kau boleh mengulas tenagamu, tetapi jangan harap akan bisa menyentuh tubuhku. Darah kembar lembah cacat memang bukan nama kosong. Ilmu pedangnya terkenal bersatu padu. Ternyata dalam hal ilmu pukulan juga begitu lihainya. Tubuh mereka beroncatan bagai gesit dan lincah seperti burung-burung camar. Tapi mengapa mereka belum mau memukulku? Apa sebenarnya maksud mereka? Hei, kalian mau apa sebenarnya? Mengapa main kelit ke sana kemari? Tidak mau membalas menyerah? Kakang Bok Kanan, dia minta dipukul. Bagaimana? Pukul saja di kiri. Biarlah aku akan mengadu jiwa dengan mereka.
Asalkan dapat membunuh salah seorang pengamal lembah cacat, mati pun tidak penasaran. Hop! Hati! Anom Taling tersungkur jatuh, tapi ia kembali bangkit sambil menyergap. Kakang Mbok Kanan, apakah pukulanmu terlalu keras? Jangan-jangan dia mati, Kakang Mbok. Tidak, aku tidak keras kok. Tapi mengapa dia diam saja? Coba aku periksa. Bagaimana? Mati? Apa hidup? Wah, sungguh celaka. Kukira separuh mati, separuh hidup. Adik kiri. Bagaimana? Hai Anom Taling, bangun. Bangun. Kau mati atau hidup? Hah? Bangun. Adik kiri, bagaimana? Mati? Apa hidup? Hai Anom Taling, kalau masih hidup, bangun. Kalau sudah mati, ya diam saja. Anom Taling? Lebih baik dibawa saja ke istana lembah cacat. Di tempat ini, besar kemungkinannya akan dilihat orang lewat. Pemuda ini harus kusembunyikan. Siapa tahu pendatang ini adalah kawannya. Adik kiri, cepat. Kau? Oh, kiranya kau Raja Pengemis. Mengapa kau lari begitu ketakutan? Seperti dikejar setan? Ternyata yang datang adalah memang seorang pria berusia baya yang baik sikap maupun dandanannya sangat sederhana. Dialah si Raja Pengemis dari Timur, Ki Gede Imam Madi. Kedua nona, cepat menyingkir jauh dari jalanan ini. Serombongan kompeni yang dipimpin oleh seorang pendeta asing akan segera melewati tempat ini. Ayo. Mengapa aku harus menyingkir? Kalau yang datang adalah kompeni, kebetulan sekali. Akan kuhajar mereka. Kenapa kok Andika jadi begitu ketakutan? Apakah sudah jadi pengecut sekarang? Terhadap kompeni itu kita memang tidak perlu gentar. Tetapi pendeta asing yang bernama pendeta Triwikrama itu, majikanmu sudah pernah berbentrok dengan dia. Dan dia berpesan, sebaiknya anak buahnya menghindari bentrokan dengan orang itu. Nona mau dengar perkataanku syukur. Tidak pun juga terserah. Mengapa Putri berpesan seperti itu? Apakah pendeta itu begitu tangguh? Aku tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menekan Putri. Tidak. Kalah menangnya, biarlah aku akan menjajal dulu. Biar ku tunggu pendeta dan kompeni itu. Nona, aku percaya bahwa permusuhan istana lembah cacat dengan kompeni sedalam lautan. Tetapi perjuangan melawan mereka dengan keberanian saja tidak cukup. Harus dengan pemikiran bijak dan sikap yang penuh perhitungan. Aku hanya menyampaikan pesan majikan kalian. Kalian patuhi atau tidak bukan urusan. Nah, aku pergi dulu. Aku harus segera menghimpun kekuatan Jalulata. Permisi. Kakang Mbok, bagaimana kita? Kita serang mereka atau kita bersembunyi? Bagaimana? Begini saja. Kita serang atau tidak, tapi baiknya kita bersembunyi dulu. Ayo. Apa yang dikatakan oleh Ki Gede Imam Madi kepada darah kembar lembah cacat itu memang benar adanya. Yang mendatangi dengan berkuda itu adalah kurang lebih 15 orang marsose dan kompeni yang dipimpin oleh seorang pendeta asing berkulit hitam, berhidung betet. Dialah pendeta Triwikrama dari lembah Sungai Irawadi di Tanah Burma. Adik kiri. Ayo, keluar. Shh, tunggu. Sudah kuduga, pasti salah seorang dari mereka akan berbalik datang lagi. Rupanya si pendeta mata burung hantu itu melihat sinar mata dan otot-otot di tubuh orang tua yang bertonjolan besar itu. Pantas kalau dia berilmu tinggi. Tetapi, betulkah Putri dapat dikalahkan oleh orang tua itu? Iya, tapi lebih baik tidak usah mencari urusan dengan dia. Gila betul, Kakang Mbok. Dengan kemunculan pendeta itu, berarti rimba persilatan kita akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Ayo, kita
kita cepat kembali ke istana Lembah Cacat. Barangkali Putri telah pulang. Kita akan segera minta petunjuknya. Ayo. Tapi bagaimana dengan orang ini? Kita tinggalkan saja di sini. Biar dimakan semut api. Jangan. Kita bawa saja. Iya. Kalau Kakang Mbok mau dia bawa, ya baiklah kita bawa. Tetapi Kakang Mbok, jangan lupa, dia harus dibelenggu dulu. Baik. Pada saat itu, justru Anom Taling tersadar dari pingsannya dan sangat terkejut ketika ia menyadari bahwa tubuhnya tengah dibelenggu sekujur tubuh dengan tali kulit. Mau apa kalian? Bebaskan aku. Iya. Aduh. Ayo bebaskan aku. Kita bertarung sampai mampus. Diam. Bertarung sampai mampus? Iya. Paling-paling kau yang akan mampus. Dasar lelaki tolol. Aduh, mau dibawa kemana aku? Bebaskan. Ayo lepaskan aku. Kau adalah tawanan kami. Mau kami bawa ke hutan? Atau mau kucemplungkan ke dalam jurang? Bukan urusanmu. Sekarang lebih baik kau diam. Tidak usah membuang-buang tenaga, meronta-ronta dan berteriak-teriak seperti itu. Kalian berdua siluman hina. Suatu waktu aku bisa bebas. Aku bersumpah akan membunuhmu. Jangankan membunuhku. Membebaskan diri dari tawanan saja belum tentu kau mampu, ha? Pada hari kau terbebas, belum tentu kau masih punya kemampuan untuk melawanku. Kakang Mbok, ayo kita berangkat. Ayo. Lepaskan aku. Siapa yang akan membawa tawanan itu? Kakang Mbok atau aku? Siapa ya? Apakah Kakang Mbok kanan mau? Tidak. Kalau begitu, biarlah aku yang akan membawa di atas kudaku. Begitu juga. Jangan. Harus bagaimana? Kakang Mbok membawa tidak mau. Aku yang membawa tidak boleh. Baiklah, aku mengerti. Dia akan kuikatkan di punggung kudanya sendiri. Lepaskan. Kalian sungguh siluman keparat. Ayo bebaskan aku. Bebaskan. Dengan tanpa mempedulikan caci maki dan teriakan-teriakan Anom Taling, Buntung Kiri segera mengikatkan tubuh pemuda itu di punggung kudanya sendiri. Pada saat itu, terlihat sinar mata Buntung kanan yang melukiskan perasaan antara duka dan senang, antara senyum dan kesedihan. Ini Tuhan pencipta alam semesta ini. Buntung Kiri, mau dibawa kemana aku? Buntung Kiri. Apakah kau takut pemuda goblok? Buntung Kiri, cepat bebaskan aku. Kalau tidak, kalau guru yang datang menolongku, kalian akan tahu rasa. Sudah adik Kiri. Ayo berangkat. Bebaskan aku. Anom Taling, Kakang Mbokku sudah menyuruh untuk berangkat. Lebih baik kau tutup mulut saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah dengan nasib murid Gebang Kerep itu? Apakah yang akan dilakukan oleh kedua dara lembah cacat itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-15 dengan judul Dara Kembar Lembah Cacat. Sampai jumpa.